Video ini kita akan bahas judul PPN 11%, pahami dua hal ini. Ya, semua jadi mudah. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hal ya. Yang pertama, aturan baru PPN ya yang mengatur tarif PPN 11%. Yang kedua, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman terkait PPN 11%. Nah, yang berikutnya, yang pertama ya, kuasai rumus dasar. Yang kedua, ya, teman-teman harus tahu nanti atau waspadai ya, sudut pandang ini. Karena sudut pandang ini nanti yang merepotkan ketika menghitung PPN 11%. Mari kita mulai. Yang pertama, aturan baru tarif PPN ya, aturan baru tarif PPN yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di pasal 7 ayat 1 itu dibunyikan tarif PPN sebesar 11%. Ini mulai berlaku 1 April 2022. Ya, berarti sudah mulai ya. Nah, nanti di 2025 tanggal 1 Januari 2025 atau 3 tahun lagi tarif berubah menjadi 12%. Jadi jelas ya, ini aturan regulasi terkait tarif PPN 11%. Nah, kita mulai. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul oleh teman-teman di lapangan. Yang pertama itu banyak yang bertanya, kalau PPN 11% masih benarkah ya rumus 100/110? Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul, PPN 11% apa pengaruhnya pada perhitungan anggaran? Ini bisa jadi di DIPA untuk APBN, DPA SKPD, DPA PPKD, atau mungkin di desa APBDes. Bagaimana pengaruh dari tarif PPN 11%? Nah, berikutnya PPN 11%, bagaimana perhitungan pajak saat belanja oleh instansi pemerintah? Nah, pertanyaan yang sering juga muncul dari teman-teman di desa, bagaimana ngitung PPN 11% di aplikasi Siskudes? Ada lagi pertanyaan dari petugas kecamatan, dia bertanya, kok pajak di Siskudes angkanya keriting? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan semua ini akan kita jawab pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, nomor satu, kenalkan atau kenali rumus dasar ini. Kenali rumus dasar ini. Yang pertama itu DPP. Apa itu DPP? Singkatan dari dasar pengenaan pajak. Nah, menurut Undang-Undang 1, apa sih dasar pengenaan pajak? Itu adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Itulah DPP. Nah, setelah DPP ada kwitansi. Kwitansi rumusnya simpel, ya, DPP ditambah PPN. Ini rumusnya. Tapi di lapangan rumus ini jadi bergeser kadang-kadang. DPP ditambah PPN ditambah lagi PPH. Tidak. Ya, rumus rumus kwitansi DPP ditambah PPN saja. Nah, berikutnya PPN. Bagaimana cara menghitung PPN? Rumus dasarnya simple. Sederhana, DPP dikali tarif PPN. Saat ini berarti tarifnya 11%. Atau tarif yang khusus lain. Nah, kemudian PPH. PPH juga sama. DPP dikalikan tarif PPH. Sesuai dengan PPH yang kita potong atau kita pungut. Nah, yang terakhir adalah pembayaran kepada penyedia. Berapa uang dibayar ke penyedia? Rumusnya sederhana juga. Yaitu yang dibayar adalah kwitansi dikurangi pajak yang kita potong atau kita pungut. Dikurangi PPN ditambah PPH. Ini kita kasih bintang, ada bintang 1 dan bintang 2. Maksudnya apa? Kalau bintang 1 jika dipungut PPN. Bintang 2 jika dipungut atau dipotong PPH. Oke, inilah keempat rumus dasar yang harus kita pahami dan kita kuasai. Kwitansi, PPN, PPH, dan yang kita bayar kepada penyedia barang. Nah, PPN 11%, maka, nah ini teman-teman kita perlu contoh. Ini contoh. Ini ada kardus, berarti kita beli barang. Nah, sebelum kita pajak kain, ya kita harus pahami dulu ya, barang ini BKP bukan? Ya, BKP, barang kena pajak. Dibeli dari siapa? Dari PKP, pengusaha kena pajak. Berapa yang dibeli? 5 juta. Nah, 5 juta. Pertanyaannya berapa PPN-nya? Berapa PPN-nya? Saya yakin jawaban teman beda-beda. Ya, nggak ada yang sama. Kenapa? Karena ini kita lihat ini. Nah,
Sebelum dijawab, waspadai dulu sudut pandang ini. Atau kenali dulu sudut pandang ini. Nah, ini penting nih, kenali dulu sudut pandang ini. Ini kardus, seandainya kita buka, ternyata isinya kotak juga. Kotak juga. Dan ini tampak depannya saat ini seperti ini. Pertanyaan saya, apa warna ini, kardus ini nih, yang ada di hadapan teman-teman semua? Apa warnanya? Betul ya, biru. Biru muda. Nah, kalau saya tanya, apa warna sisi kanannya? Sisi kanan apa warnanya? Sisi bawah apa warnanya? Ya. Sisi kiri. Apa warna sisi kiri? Atau sisi atas? Apa warna sisi atas? Oke? Sama semua. Mungkin teman-teman atau umumnya orang menjawab, sama dong, semua sisi sama. Pasti warnanya biru muda. Padahal jawaban ini belum tentu. Bisa jadi dia di atas kuning, di sisi kanan berwarna putih. Nah, yang bahaya kita anggap semuanya sama sebelum kita lihat sisi kiri, sisi atas, dan sisi kanannya. Nah, untuk itu teman-teman, ini ada sisi satu, kita kasih sisi kiri kita, sisi dua, yang sebelah atas warna kuning, sisi tiga adalah warna putih. Nah, pembahasan PPN 11% akan kita bahas berdasarkan 3 sudut pandang ini. Sudut pandang yang pertama ini adalah sudut pandang umum yang orang umum sering lakukan ketika menghitung PPN. Sudut pandang kedua adalah sudut pandang instansi pemerintah. Ini teman-teman ya, pengguna APBN, pengguna APBD dan APBDes itu suka pakai sudut pandang seperti ini ya, cara menghitung pajaknya atau PPN-nya. Nah, kadang-kadang kita bertemu pengusaha, mereka suka melakukan negosiasi. Contohnya seperti ini. Saya pengen dibayar ya utuh sebesar ini. Saya punya NPWP, saya PKP. Nah, sudut pandang yang ketiga. Nah, video berikutnya kita akan bahas ya sudut pandang satu umum, sudut pandang pemerintah, dan sudut pandang negosiasi. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih.